Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ummah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu ketika Nabi SAW melintasi kuburan orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi menyampaikan salam kepada ahli kubur. Dan setelah itu Nabi mengatakan satu kalimat yang membuat para sahabat bertanya. Kata Nabi, "Aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Maka para sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu?" Rasul menjawab, "Kalian adalah sahabatku. Sedangkan saudara-saudaraku, mereka adalah orang-orang beriman yang datang setelah kalian, yang tidak bertemu dengan aku. Tetapi aku akan menunggu mereka di telaga Al-Kautsar." Lalu para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengenali orang-orang beriman yang belum pernah engkau temui di antara umatmu?" Beliau menjawab, "Bukankah jika seseorang punya kuda yang sebagian kecil bulunya putih akan mengenali kudanya di tengah kuda-kuda yang hitam legam?" Mereka menjawab, "Tentu ya Rasul." Maka Rasulullah meneruskan kalimatnya, "Sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat dengan cahaya putih karena wudhu mereka. Aku akan menunggu mereka di telaga." Sahabat ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah salah satu percakapan tentang betapa rindunya Nabi kepada kita. Sesungguhnya kerinduan dan cinta Nabi kepada umatnya lebih besar daripada rindunya seorang ibu kepada anaknya, atau rindunya seorang anak kepada orang tuanya, rindunya seorang suami kepada istrinya, bahkan rindunya seorang kekasih kepada orang yang dia cintai. Rindunya Rasul kepada kita luar biasa. Sehingga ketika kita membaca kisah kejadian-kejadian yang terjadi di padang mahsyar di hari kiamat kelak, kita akan mendengar cerita bagaimana sibuknya Rasulullah di padang mahsyar untuk menolong atau memberi syafaat kepada umatnya. Orang yang paling sibuk di padang mahsyar pada hari itu adalah Muhammad SAW. Nabi Muhammad naik turun ke Arasy, kembali lagi ke mahsyar, naik lagi ke Arasy, kembali lagi ke mahsyar, hanya untuk mengurus kita, hanya untuk meminta belas kasihan Allah agar mengampuni dosa-dosa umatnya, agar Allah memberikan jalan yang mudah kepada umatnya masuk surga. Rasulullah bisa saja mendahului kita ke surga, karena semua penduduk surga menantikan Rasul, dan surga tidak dibukakan kepada siapapun sebelum Rasulullah. Tetapi Rasulullah lebih memilih untuk sibuk di padang mahsyar dan menolong umatnya agar umatnya masuk surga dalam keadaan selamat. Jika seorang ibu berjuang berkorban untuk anaknya di dunia, sungguh Rasulullah berjuang dan berkorban untuk kita di dunia dan di akhirat. Jika seorang ayah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk menafkahi anak-anaknya, membahagiakan keluarganya, memberikan hak-hak kepada anak-anaknya, maka sesungguhnya Rasulullah bukan hanya memberikan hidupnya, tetapi bahkan akhiratnya untuk kita. Jika ada seseorang yang menangis karena rindu kepada kekasihnya, sungguh Nabi lebih sering menangis karena rindu kepada kita, padahal Nabi tidak pernah bertemu dengan kita.
Maka pertanyaannya, apakah kita juga punya perasaan yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Aduhai betapa malunya kita, aduhai betapa tidak pantasnya kita, yang bukan siapa-siapa, yang belum mendapatkan jaminan apa-apa dari Allah, yang tidak memiliki kemuliaan setinggi Rasulullah di mata Allah, tetapi kita merasa tidak rindu kepada Rasulullah. Kita merasa tidak cinta kepada Rasulullah. Kita sering lupa untuk berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bersikap adil kepada Rasul yang selalu merindukan kita, mendoakan kita, meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan untuk kita? Tapi kita masih malas untuk berselawat. Kita masih malas untuk membaca sirah Nabi. Kita masih malas untuk mempelajari hadis-hadisnya. Semoga kita termasuk umat Nabi yang akan memiliki tanda di wajah kita karena wudhu, sehingga Nabi mengenal kita dan menunggu kita di telaga Al-Kautsar, dan menunggu kita di telaga yang mulia. Barakallahu fikum.